Baru dia ambil sana loh. Tapi yang tengah-tengah lo ngambilnya gimana? Lo ngambil per samping-samping melulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Akademik dan Ketarunaan, yang kami hormati narasumber kuliah umum dan Sekretaris Akademika Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun, serta para taruna dan taruni PPI Madiun yang kami banggakan. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ridhonya, Bapak, Ibu, dan taruna-taruna sekalian dapat hadir dalam acara kuliah umum online dengan tema mengenal Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kondisi, Tantangan, dan Peluang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua BNSP, Bapak Kunjung Masihat, yang telah berkenan menjadi narasumber kuliah umum pada hari ini. Izin berikut akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Direktur Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Akademik dan Ketarunaan, Bapak Dedi Tri. Kemudian pembacaan CV narasumber oleh moderator. Kemudian acara inti yaitu kuliah umum online dengan tema mengenal Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kondisi, Tantangan, dan Peluang. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Berharap acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sambutan dari Direktur Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Akademik dan Ketarunaan, Bapak Dedi Tri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kuliah umum bersama Ketua BNSP dalam rangka Dies Natalis ke-6 PPI Madiun. Yang terhormat Ketua BNSP Bapak Kunjung Masihat, yang kami hormati Sivitas Akademika PPI Madiun dan taruna-taruni yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur, Pak Kunjung. Ya. Pak Direktur hari ini tidak bisa membuka acara kuliah umum karena masih ada kegiatan di Jakarta dengan Direktorat Keselamatan Perkeretapian. Kami selaku Sivitas Akademika PPI Madiun mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan oleh Pak Kunjung Masihat selaku Ketua BNSP yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah umum kepada taruna-taruna kami. Izinkan kami menyampaikan bahwa peserta kuliah umum pada hari ini adalah taruna-taruni Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun yang tingkat 3, yang insya Allah bulan Agustus ini mereka akan diwisuda. Kemudian mereka memiliki kompetensi di bidang perkeretapian, Pak Kunjung. Kompetensinya ada di bidang manajemen transportasi perkeretapian, kemudian ada di bidang teknologi mekanika perkeretapian, kemudian di bidang teknologi bangunan dan jalur perkeretapian, serta di bidang teknologi elektro perkeretapian. Jadi secara kompetensi mereka sudah, insya Allah sudah kompeten. Nah, yang belum mereka miliki adalah sertifikatnya, Pak
Pak Kunjung. Mohon pencerahannya Pak Kunjung. Oke. Anak-anak kami yang sudah berkompeten dan nanti kalau mau mengambil sertifikat seperti apa? Kemudian setelah memiliki sertifikat, apakah bisa laku di dunia kerja Pak Kunjung? Oke, ya. Karena mereka memang kita siapkan untuk ke operator Pak Kunjung, untuk ke industri kereta api, perusahaan perkereta-apian. Kalau yang kami dengar untuk lembaga sertifikasi profesi yang sudah settle saat ini adalah di bidang pariwisata, di mana seluruh pelaku industri pariwisata harus memiliki sertifikasi profesi. Itu yang mungkin ingin kita tiru. Jadi seorang koki, seorang front office hotel, guide wisata, itu harus memiliki sertifikasi profesi. Itu yang kami dengar. Dan salah satu yang paling bagus untuk sertifikat profesi adalah di bidang pariwisata, dan kita sebenarnya pengen mengarah ke situ juga, bahwa semua pekerja di industri kereta api harus memiliki sertifikasi profesi, yang mungkin perlu kebijakan atau politik will dari pemerintah untuk mewajibkan itu, dan dengan bantuan PNSP kita harapkan itu bisa terwujud, sehingga anak-anak kami yang sudah memiliki kompetensi ini kalau mau bekerja lebih mudah. Karena mungkin saat ini untuk bekerja di industri kereta api semua bisa masuk, baik itu dari STM, dari SMK, SMA, dari perguruan tinggi umum bisa masuk. Nah, kami yang memiliki kompetensi khusus harusnya mendapat jalur khusus. Nah, mohon nanti kiranya Pak Kunjung di dalam kuliah umum ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Kunjung selaku Ketua BNSP, dan sekali lagi berikan pencerahan kepada kami, dan insya Allah silaturahmi ini tidak hanya sebatas kuliah umum ini, semoga bisa terus kita jalin dalam rangka untuk menyiapkan SDM yang berkompeten di bidang perkeretaapian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yadikri atas sambutannya. Acara selanjutnya pengarahan dan kuliah umum dengan tema mengenal Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kondisi, tantangan, dan ruang, yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua BNSP, Bapak Kunjung Masihat. Dan kuliah umum ini akan dimoderatori oleh Bapak Ari Putra Iswanto selaku Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kepada Bapak Kunjung Masihat dan Bapak Ari Putra Iswanto, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada Bapak Kunjung Masihat selaku Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang saat ini atau pada pagi hari ini nanti akan kita dengarkan bersama materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan kuliah umum dalam rangka kegiatan Disnatalis ke-6 tahun 2020. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Bapak Ibu para dosen, dan juga para asesor yang ada di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang saat ini mohon izin Pak Kunjung mungkin tidak bisa semuanya hadir di ruangan ini, tapi semuanya juga mengikuti di YouTube dan juga Zoom yang sudah kita sediakan. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kami sediakan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan melalui Zoom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini
kita semuanya dapat berkumpul, dapat mengikuti kuliah umum ini dalam rangka kegiatan Disnatalis ke-6 tahun 2020. Mohon izin kami sampaikan Pak Kunjung, kebetulan kami pada tahun ini mendapatkan kesempatan atau amanah oleh Direktur BPI Madiun untuk menjadi Ketua Disnatalis ke-6 tahun 2020, sehingga kami mengupayakan atau mengusulkan agar kegiatan kuliah umum yang dilaksanakan pada hari ini dapat dilaksanakan secara langsung dengan Bapak Kunjung selaku Ketua BNSP, supaya nantinya kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami di lembaga sertifikasi profesi dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini memahami betul akan pentingnya sertifikasi sumber daya manusia pada kondisi atau era saat ini. Dan juga kami sampaikan sedikit profil dari Politeknik kami. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dediktri bahwa sampai dengan saat ini atau pada tahun ini nanti kami akan merencanakan melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia berkompetensi untuk yang pertama kalinya, Pak Kunjung. Jadi kami sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan juga informasi dari Bapak Kunjung terkait dengan bagaimana kami harus menjalankan sertifikasi sumber daya manusia yang akan kami laksanakan pada tahun ini atau pada kesempatan ini. Jumlah asesor kami saat ini sebanyak 22 orang, Pak Kunjung. Mudah-mudahan nanti pada tahun-tahun yang akan datang atau tahun ini kami juga bisa melaksanakan diklat untuk asesor, sehingga nanti akan bertambah asesor kami, sehingga dalam pelaksanaan ujian sertifikasi akan memperlancar proses ujian sertifikasinya. Berikutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Kunjung Masehat selaku Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bapak Kunjung Masehat, SHMM, tempat tanggal lahir Pagar Alam 29 November 1959, riwayat pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Atmajaya, S1 Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, SMA 2 Palembang, SMPN Pagar Alam, SDN 1 Pagar Alam. Mungkin teman-teman yang di lingkungan taruna-taruni ini ada juga Pak Kunjung yang berasal dari Pagar Alam atau Palembang yang mungkin makasih informasinya. Ya, yang mungkin biasanya sering menggunakan sapaan wong gitu galo gitu katanya. Nah, itu kemudian riwayat jabatan beliau sampai dengan saat ini sejak 2018 sebagai Ketua BNSP, kemudian 2015-2018 Sekretaris Direktorat Jenderal, Setdijen Pembinaan Pelatihan Produktivitas Kemenaker, 2014-2015 Kepala Biro Perencanaan, 2011-2014 Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, 2010-2011 Kepala Sekretariat BNSP, 2009-2010 Direktur Produktivitas, 2007-2009 Direktur Bina Lembaga Sarana Pelatihan Kerja, 2005-2007 Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jadi sudah sangat berpengalaman Bapak Kunjung terkait dengan sertifikasi sumber daya manusia di lingkungan Kemenaker dan juga Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Waktu untuk Bapak Kunjung menyampaikan materi kami sediakan kurang lebih
sekitar 60 menit Pak Kunjung. Boleh lebih, boleh kurang, karena memang ini khusus kami sediakan waktunya untuk Bapak Kunjung dan juga kami utamanya yang ada di sini untuk lebih mengenal Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu seperti apa, sehingga nantinya membuka wawasan dan juga pengetahuan kami akan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kunjung Masehat untuk menyampaikan materinya. Nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari mungkin para dosen, para asesor, dan juga para taruna-taruni yang mengikuti pada kesempatan hari ini. Demikian untuk pembukanya, Bapak Kunjung, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Pak Ari? Siap, terdengar dengan baik sekali, Pak. Oke. Kita mulai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan Allah yang Maha Kuasa karena pada pagi ini kita bisa bersama-sama dalam rangka mengikuti acara kuliah umum yang dilakukan dalam rangka Dies Natalis ke-6 daripada Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Yang saya hormati Direktur Poltek yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian mahasiswa apa ya? Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Taruna. Yang saya hormati semua jajaran di lingkungan Poltek Perkeretaapian Madiun. Yang saya hormati semua asesor. Yang saya hormati Ketua LSP dan jajarannya. Yang saya hormati juga adik-adik kita, taruna-taruni dari Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun, yang bersama-sama pagi ini tadi disampaikan bahwa oleh Pak Kabak, bahwa adik-adik ini sudah di tahun ketiga, yang nantinya akan melakukan namanya uji kompetensi tahun ini. Dengan skema yang tadi disampaikan, ada 4 tadi kalau nggak salah disampaikan. Nah pagi ini Bapak-Ibu sekalian, kita akan bersama-sama sesuai daripada yang disampaikan kepada kami, mau menyampaikan terkait dengan apa dan bagaimana BNSP. Nah ini yang paling penting. Karena kalau bicara tentang ini berarti teman-teman mesti tahu persis BNSP itu apa sih? Apa profesi yang dilakukan untuk itu. Nah ada bahan di sana, tadi saya lihat dibantu oleh teman-teman dari sekretariat di Madiun. Ini yang diminta kepada kita. Sebenarnya ini acara ini saya walaupun sudah tahu ada LSP di Perkeretaapian Madiun, tapi saya nggak sengaja ketemu sama Pak Ari itu di bandara sebenarnya kan. Ketemu di bandara, oh ini ada ini kan, Pak Ari lagi ada kerja di Jakarta, jadi itu ketemunya, jadi ya nggak sengaja juga. Terima kasih, Pak. Jadi itu yang pertama-tama saya ketemu dengan teman-teman di LSP Madiun. Nah dengan judul yang ini kita lihat langsung slide pertama. Lanjut. Oke. Ini yang kita mesti pahami Bapak Ibu sekalian. Kita mau melihat latar belakangnya tadi yang disampaikan, bagaimana supply dari dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Ini yang disebut dengan program Link-in Match. Jadi program Link-in Match ini sangat penting ketika kita melihat apakah yang diberikan oleh teman-teman di Akademi Politeknik Perkeretaapian Indonesia itu match dengan kebutuhan teman-teman industri. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini saya kira industri ini sudah cukup banyak. Jadi industrinya cukup banyak. Saya kira perkembangan industri kereta api juga cukup bagus. Sejak dipimpin oleh pimpinan yang dulu, waktu itu Menteri Perhubungan juga. Saya kira perkembangannya sangat pesat sekali Bapak Ibu sekalian. Ini lanjut aja, nggak usah ini. Apa itu lanjut aja.
Slide-nya yang tadi aja. Ini ya. Oke. Nah, ini yang ini. Saya kira perkembangan namanya industri perkereta Indonesia itu sangat pesat sekali. Bermacam-macam industri yang tumbuh dalam rangka untuk memperbaiki transportasi. Saya kira di bidang pelayanannya pun juga sudah bagus sekali. Zaman dulu kalau kita naik kereta, jarak yang ditempuh cukup nggak begitu jauh, memakan waktu yang cukup lama. Sekarang kalau kita ke Jogja ya cukup dengan 9-8 jam sudah nyampe ke Jogja kan dari Jakarta. Nah ini yang menurut saya, kenapa kita pentingkan sertifikasi dalam konteks untuk melihat bahwa link in match antara dunia pendidikan, dunia pelatihan dengan teman-teman yang menggunakan di dunia industri. Nah ini yang menjadi ini ya, jangan sampai dia nggak link in match. Nah ini gambar ini, ada slide ini menggambarkan masih banyak pertentangan antara kita yang memproduksi di bidang ini dengan teman-teman di industri. Sehingga bisa harus lakukan namanya link in match untuk itu. Lanjut slide. Lanjut saja, lagi. Lanjut, oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak sekali program-program kita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu, adik-adik juga mungkin tahu, pemerintah itu kan sangat concern tentang pengembangan sumber daya manusia. Di dalam RPJMN 2015-2019, di 2 tahun terakhir, setelah fokus pemerintah itu berkait dengan pembangunan infrastruktur, fokus pemerintah yang kedua adalah pengembangan SDM. Bagaimana SDM ini bisa kompeten dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, kenapa pemerintah melakukan itu? Di program di tahun 2015-2019, kita ketahui bahwa program pembangunan infrastruktur sangat pesat. Tapi kalau tidak ada SDM yang melakukan namanya memelihara dan lain-lain nggak ada, sama saja. Jadi nggak ada gunanya. Nah, makanya Presiden sangat concern dengan hal itu ketika beberapa waktu yang lalu keluarlah namanya Impres nomor 9 tahun 2016 yang mengkaitkan Impres ini tentang percepatan, kalau kami di BNSI, percepatan sertifikasi atau percepatan pembentukan LSP baik di SMK, di Poltek maupun di perguruan tinggi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan. Di dalam Impres itu sangat jelas apa yang mesti kita lakukan dalam rangka percepatan ini. Makanya Pak Jokowi dengan apa itu dilakukan dengan program-program ini concern banget tentang pengembangan SDM sampai saat ini pun ketika Bapak Ibu ketahui bahwa di program RPJMN 2020-2024 menjadi fokus pemerintah adalah menjadi program nasional yang dilakukan oleh semua sektor. Tidak terbatas kepada bidang konstruksi saja, tidak terbatas pada bidang pendidikan, semua sektor harus bergerak untuk melakukan namanya skala prioritas pemerintah dalam pembangunan SDM. Lanjut. Nah ini yang saya sampaikan tadi di dalam visi Presiden 2019-2024, ujungnya adalah bagaimana kita menyiapkan SDM profesional kompetitif dan kompeten dalam rangka yang disebut meningkatkan daya saing kita secara nasional. Nah pembangunan SDM ini Bapak Ibu sekalian, tidak dalam konteks hanya untuk kita bersaing secara domestik, tetapi kita juga mengharap ini adalah persaingan secara global. Di antaranya, persaingan yang regional itu adalah apa yang disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang dilakukan. Perkembangannya sangat pesat juga. Tadi disampaikan oleh Pak Kabak bahwa kita mencontoh misalnya teman-teman bergerak di bidang pariwisata. Tetapi nanti akan saya jelaskan, sektor itu ya, iya betul pariwisata itu yang pertama melakukan namanya MRA. Tapi sektor yang lain juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target dan peluang ini, sehingga bicara tentang profesionalisme, competitiveness, dan kompeten itu menjadi salah satu dasar pengembangan SDM di masa mendatang. Makanya kesiapan kita di hulunya, sejak menyiapkan di bidang pendidikannya harus sesuai.
apalagi teman-teman yang spesifik di bidang perkeretaapian ini bisa melakukan sesuai dengan bidangnya sehingga nanti kebutuhannya bisa digunakan untuk teman-teman yang bergerak di bidang kereta api. Saat ini tantangan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan dengan perkembangan industri yang sangat cepat. Kalau Bapak-Bapak tahu bahwa sejak perkembangan industri 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, sampai dengan 4.0, yang semuanya mengarah ke digital. Tetapi pada waktu itu, perkembangan dari 0.0 sampai ke 3.0 itu memakan waktu yang sangat cepat. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, perubahan dari 3.0 ke 4.0 itu adalah perkembangan yang sangat cepat, tidak memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan situasi saat ini yang kita mengalami pandemi COVID-19, banyak pergerakan. Salah satu acara kita ini kan, dulu kita jarang, semuanya pengennya face to face, berhadapan antara katakanlah mahasiswa dengan ini. Sekarang ini kan dengan pandemi COVID-19 ini sulit bagi kita untuk melakukan itu, karena kita nggak bisa melihat bagaimana misalnya terjadi COVID-19 bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini salah satu percepatan daripada industri 4.0 dalam rangka untuk menciptakan hubungan atau menciptakan kerjasama antara kita dengan kami sebagai lembaga sertifikasi dengan teman-teman di LSP dan juga dengan mahasiswa dengan para dosennya. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah beberapa perangkat Bapak Ibu sekalian sebagai dasar hukum program kita ketika kita melihat apa sih BNSP itu? Tadi kan program sertifikasi kompetensi kan sangat banyak nih. Tetapi apa yang menjadi landasan hukum kita? Terutama adalah landasan hukum kita adalah Undang-Undang 13 tentang Tenaga Kerja. Terus Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Termasuk beberapa yang terkait dengan semua kelembagaan dan termasuk juga Inpres dan lain-lain menjadi dasar hukum kita dalam rangka untuk melaksanakan namanya program sertifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini BNSP itu sebenarnya sudah ada PP yang baru, yang PP nomor 10 tahun 2018 tentang keanggotaan kita yang baru. Ya tentunya sangat berubah dengan keanggotaan yang lama. Yang dulunya sudah cukup banyak, sekarang kita hanya 7 orang. Nah, ini yang dilihat, apa yang kami lakukan, jadi kita melihat kepada apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam sistem pengembangan sertifikasi secara nasional. Itu yang kita lakukan. Sehingga semua sektor yang terkait dengan sertifikasi saat ini semua sudah melakukan namanya program sertifikasi. Walaupun kalau kita lihat dari segi anggarannya belum begitu banyak melakukan. Teman-teman di perhubungan, saya kira perhubungan itu dari perhubungan udara, darat, termasuk kereta api, terus teman-teman di kelautan juga sama. Nah, tapi kita tetap melakukan koordinasi dalam rangka untuk menyamakan persepsi, melakukan harmonisasi dengan teman-teman di kementerian dan sektor. Nah, itu yang kita lakukan dalam rangka untuk program kita di tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Lanjut. Nah, tadi yang saya lihat, saya kira Bapak Ibu membaca nih, beberapa hari yang lalu kita kan melihat bahwa sekarang ini kan dari program yang namanya kita lakukan, pemerintah lakukan, ternyata kita sekarang naik kelas Bapak Ibu sekalian. Dulunya kita itu kan income per kapita kita itu kan saya kira masih di bawah sekitar 2.000-3.000. Tetapi sekarang Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan di media bahwa diakui bahwa Indonesia itu sudah naik dalam income per kapita menjadi 4.000 sekian. Berarti kita sudah naik Mbak kelasnya. Yang dulunya menengah ke bawah, sekarang kita kategori menengah akan ke atas. Nah, ini tantangan juga bagi kita. Tetapi yang menjadi daya saing kita yang utama adalah daya saing tentang SDM. Supaya kita bisa kompetitif. Mau kemanapun misalnya teman-teman anak-anak kita atau siswa didik daripada Poltek ini nanti selesai, itu akan diterima di semua sektor terkait dengan kereta api atau yang lainnya, dan bisa juga diterima di negara lain.
Nah, inilah yang menunjukkan kelas kita bahwa di masa mendatang bahwa program kita di bidang pendidikan diujungin dengan bukti sertifikasi menunjukkan bahwa kita mampu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Lanjut. Oke. Nah, saya melihat sedikit dengan sejarah sejarah apa itu berdirinya daripada BNSP. Dulu kita membentuk namanya bagaimana yang disebut dengan sistem kompetensi nasional. Nah, inisiasi yang pertama pada waktu itu adalah diinisiasi oleh 3 kementerian utama plus Kadin. Ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Perindustrian, ada Pendidikan, plus Kadin. Itu yang menginisiasi pertama sebelum terbentuknya namanya BNSP periode pertama tahun 2004. Tetapi jauh sebelumnya Bapak Ibu sekalian, 1990 itu udah ada pertemuan sebenarnya menyamakan persepsi antara Dewan Pelatihan Kerja Nasional dengan masyarakat Majelis Pendidikan tahun 90-an. Nah, ada idenya dibentuk tahun 99, tetapi belum terbentuk. Nah, di tahun 2003 ini 2 undang-undang bersamaan yang keluar. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, basicnya daripada pembentukan BNSP. Yang kedua adalah Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional tahun 20 dan 2003, bersamaan waktunya. Nah, berdasarkan perintah Undang-Undang 13/2003, 2004 dibentuklah BNSP tahap pertama. Yang anggotanya saat itu ada 25 orang. Diwakili oleh 10 dari aspek dari pemerintah, sisanya dari kalangan profesional dan juga dari masyarakat. Tetapi dengan undang-undang yang baru, PP yang baru, PP 10 tahun 2018, BNSP itu hanya mempunyai 7 orang. 7 orang. Jadi semua pekerjaannya kalau kita bandingkan dengan perkembangan LSP yang ada saat ini, Bapak Ibu sekalian, wah sangat banyak sekali. Nah, inilah yang kami lakukan dengan fungsi yang sama pada waktu itu, tetapi mempunyai tugas yang sama, tapi fungsinya agak berbeda. Nah, itu yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan informasi terkait kenapa sih BNSP, apa tuh BNSP gitu, bagaimana kiprahnya, apa yang dilakukan. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana fungsi daripada BNSP di slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah kita tetap melakukan tugas untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Tugas kita utama itu. Tetapi kita kembangkan dalam konteks ini fungsinya ada 6. Yang dulunya fungsinya udah melaksanakan itu saja. Jadi tugas dan fungsi hampir sama. Nah, fungsi yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Nanti akan ada slide belakangnya, nanti kita lihat bagaimana namanya pengembangan sistem kompetensi secara nasional. Yang kedua adalah pengembangan dan pelaksanaan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, khusus yang nomor 2 ini Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan Inpres nomor 9 tahun 2016. Ada 13 kementerian lembaga yang ditunjuk oleh Presiden untuk mempercepat dalam konteks pelaksanaan daripada vokasi. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Jadi kami nanti memastikan mutu, Pak. Jadi memastikan mutunya bagaimana, Allah sebagai lembaga yang menjamin semua pelaksanaan sertifikasi itu dilaksanakan sesuai dengan panduan pedoman yang ada di BNSP. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Nah, tadi saya sampaikan, ketika misalnya bicara tentang pengakuan, saat ini kan banyak sekali nih. Untuk masyarakat ekonomi ASEAN saja, kita mempunyai 10 negara anggota masyarakat komunitas masyarakat ekonomi ASEAN. Belum lagi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perjanjian perdagangan WTO itu dengan negara baik itu bilateral maupun itu multilateral. Jadi ini yang sangat menantang bagi BNSP bahwa sertifikat yang dikeluarkan BNSP itu tidak terbatas untuk kepentingan nasional saja, tetapi kita mengharapkan adalah bisa melakukan pengakuan secara nasional. Nah, ini yang kami lakukan dalam rangka untuk ini.
Ini tugas yang sangat berat bagi kami. Tapi ini harus dilakukan ketika tantangan ini diberikan oleh pemerintah, makanya kita selalu dijadikan delegasi oleh Kementerian Perdagangan ketika melakukan namanya negosiasi perdagangan. Khususnya terkait dengan people mobility atau pergerakan tenaga kerja. Itu yang kita lakukan. Yang kelima adalah pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga. Ini kita lakukan juga. Jadi kami selalu melakukan harmonisasi dengan semua kementerian dan sektoral untuk melihat bahwa mekanisme pelaksanaan sertifikasi itu sesuai dengan panduan yang ada sesuai dengan acuan yang kita tetapkan. Yang kelima berkaitan dengan internal daripada BNSP, pengembangan sistem data, dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Nah, itulah fungsi kami Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu melihat sebelumnya dengan PP 23 2004, fungsi ini tidak sebanyak apa yang saat ini kami lakukan. Walaupun jumlah yang namanya anggotanya itu cuma 1/3 dari yang dulu. Dulu kan 25, sekarang kan tinggal 7 orang. Nah, maka ini yang kita lakukan dalam rangka menyiapkan apa yang mesti dilakukan untuk semua pelaksanaan sertifikasi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Presiden sangat komit tentang hari ini. Kita akan pernah juga melakukan namanya tahun 2017 itu, kita semua mengundang anak-anak kita yang SMK itu yang kita datangkan dalam agenda kita untuk pemberian sertifikat oleh Presiden. Nah, pada waktu itu Pak Presiden nanya kepada anak-anak ini, apakah semua yang dilakukan namanya asesmen itu kompeten? Dijawab sama mereka, tidak semuanya Pak. Maka Pak Presiden mengatakan, kalau semuanya berarti ya mekanismenya gimana gitu. Nah, maka kita jelaskan dalam konteks ini bahwa tidak semuanya bisa kompeten, tetapi yang namanya proses kompetensi itu, Pak, Bapak Ibu sekalian, kita 100% dia bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, makanya di dalam acuan ketika menggunakan SKKNI sebagai dasar untuk pengembangan skema, itu menjadi basic dalam rangka untuk pengembangan sistem sertifikasi secara nasional di bidangnya masing-masing. Nah, ditunjukkan Pak Presiden bahwa sekarang sertifikat itu menjadi bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang yang melakukan pekerjaan. Jadi sekarang itu yang jadi bukti, Pak. Maka kalau kita gabungkan dengan program di teman-teman di pendidikan, keluarlah ada Permen Dikti pada waktu dulu terkaitan dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tidak hanya orang-orang itu mendapatkan ijazah, tetapi dia mesti juga mempunyai bukti kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kabak, ada misalnya 4 skema yang ada manajemen, ada teknologi, ada namanya bangunan, ada elektro. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, proses daripada sertifikasi kita sesuai dengan apa yang ada di skema Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mesti kita lihat ketika nanti kalau tanyakan, pengen tahu bagaimana sertifikasinya. Lanjut. Nah, ini yang kita ini kan, kita saat ini saya kira tantangan kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan industri 4.0 dan juga pandemi COVID dan juga nanti bagaimana society 5.0 itu dilakukan. Semua pelayanan saya kira sudah dilakukan. Teman-teman di kereta api, sekarang kalau saya mau beli tiket misalnya nggak usah jauh-jauh, cukup ke Indomaret saja, bisa dilakukan. Berarti sistemnya ada nge-link. Nah, ini yang saya memastikan semua proses ini, kalau ini adalah misalnya contoh untuk manajemen perkereta apian, apakah menyentuh skema Bapak Ibu sekalian itu dalam konteks manajemen pengelolaan untuk tiketing misalnya. Nah, bagaimana? Nah, itu akan kita lihat dalam rangka untuk namanya sertifikasi di bidang itu. Nah, tantangan Bapak Ibu sekalian, industri 4.0 ini adalah era digital. Kalau 3.0 itu kan masalah komputerisasi dan lain-lain, otomatisasi. Tapi sekarang semua pelayanan sudah dilakukan dengan digital.
Nah, ini yang kita tantangan ke depan. Apakah kita sudah siap untuk melakukan ini? Tetapi dengan kondisi saat ini, COVID-19, siap nggak siap, harus kita mulai. Mungkin anak-anak di taruna-taruni yang ada di Madiun, selama pandemi COVID, apakah tetap di kampus atau dia off gitu kan? Tetapi kalau off, berarti dia melakukan pekerjaan atau melakukan namanya pendidikan melalui forum yang online. Nah, timbul juga saya kira masyarakat pengguna daripada industri 4.0. Saya kira ada banyak Bapak sekalian. Jadi semua sekarang sudah digital, semua pelayanan digital dilakukan dalam rangka untuk pengembangan sistem kita. Lanjut. Nah, ketika bicara tentang apa itu SDM berbasis kompetensi, ini yang mesti dipahami. Nah, ini mesti dipahami. Ada 3 prinsip utama yang mesti dipahami ketika berbicara tentang SDM berbasis kompetensi. Yang pertama adalah kita harus melihat apa yang menjadi basic normatif atau basic reference daripada yang akan Bapak Ibu lakukan di LSP. Tentunya adalah standarisasi. Apakah standar itu adalah SKKNI? Apakah standar itu adalah SKKI? Atau standar itu kita ambil dari international standard? Boleh-boleh saja. Tetapi prosesnya, kalau dia SKKNI harus dibahas, harus disiapkan oleh para profesional di bidangnya dan dunia industri sebagai pengguna. Maka kita memperlihatkan bahwa stakeholder-nya adalah teman-teman di dunia industri, dunia usaha, plus profesional di bidangnya untuk melakukan namanya membuat atau menyusun SKK ini. Tetapi ada beberapa industri Bapak Ibu sekalian, udah kami melakukan namanya adopsi saja karena perusahaan kami spesifik. Boleh dilakukan. Tetapi untuk standar kompetensi khusus dan internasional yang Bapak Ibu lakukan untuk diadopsi itu harus diregistrasi kepada Kementerian Tenagakerjaan. Sedangkan SKK ini ditetapkan oleh Menteri Tenagakerja. Tetapi untuk SKKI dan SKK hanya ditetapkan oleh dirjennya saja. Jadi prosesnya lebih cepat lah. Nah, perangkat yang kedua Bapak Ibu sekalian, tentunya kita melakukan namanya akreditasi lembaga. Karena apa? Yang akan menuangkan SKKNI, SKKI atau SKK itu adalah lembaga pelaksana yang akan mereka tuangkan dalam bentuk kurikulum dan lain-lain. Nah, di sana tentunya semua dipastikan bahwa lembaga itu layak disebut lembaga untuk melaksanakan namanya pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian ketika nanti kita melihat ada 3 prinsip dasar akan dilakukan. Nah, di dalam konteks ke dunia pendidikan pasti ada namanya Badan Akreditasi Nasional. Terus ada juga di kita kalau di pelatihan namanya LALPK, Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, dengan baku mutunya untuk melihat bahwa lembaga itu layak melakukan namanya pelatihan. Tetapi kalau di pendidikan pasti teman-teman di pendidikan yang ada juga standarnya. Nah, ujungnya Bapak Ibu sekalian, prosesnya adalah kita di BNSP yang memberikan yang namanya lisensi kepada LSP untuk melakukan proses sertifikasi yang semua harus dipastikan dalam konteks pelaksanaannya di lapangan. Jadi kita nggak sembarangan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan melihat bagaimana mereka melaksanakan mekanismenya. Kita melakukan namanya surveillance juga untuk lembaga-lembaga kita yang diberikan lisensi. Nah, dari 3 namanya prinsip dasar pengembangan SDM berbasis kompetensi ini, yang paling penting adalah ke bawah ini, yang ke bawahnya, apakah lulusan itu bisa dipekerjakan atau dia mempunyai namanya employment atau dia menjadi employability, dia bisa produktif dan dia juga bisa berkembang. Nah, ini yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian ketika nanti prinsip dasar daripada ini harus dilakukan. Bapak Ibu mesti mengecek sebagaimana di panduan BNSP tentang kelembagaan ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati,
adik-adik Taruna dan Taruni, kita sudah punya namanya Perpres tahun 2012 nomor 8 yang terkait dengan kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia atau KKNI. Nah, ini yang kita lihat. Di dalam sistem KKNI, Indonesia itu mempunyai 9 jenjang, 9 level. Level 1, 2, 3, 4. Tetapi dia bisa, sekarang ini Taruna-Taruni ini 3 tahun ya Pak Arya ya? Ya, siapa? Ini Taruna-Taruni 3 tahun ya? Ya, betul Pak, 3 tahun Pak. Nah, berarti dia diploma ya. Tapi Ya, di dalam diploma konteks KKNI, anak-anak Taruna-Taruni ini dia akan mendapatkan levelnya sama dengan level 5. Teknisi kalau di kita Pak, di dalam konteks dia kalau jabatannya. Kalau kita sandingkan dengan kebutuhan teman-teman industri. Di dalam level 5 itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita jenjangkan dalam pendidikan yang namanya vokasi, berarti dia dapat D3 Pak ya dengan level 5. Tetapi kalau dia misalnya melanjutkan dengan D4, level 6 sama dengan dia setara dengan S1 Pak. Di dalam pola namanya KKNI. Nah, ini menurut saya sangat penting dipahami bagaimana kita menyetarakan Bapak Ibu sekalian pada kolom yang namanya terapan, Pak, yang di 1, 2, 3, sedangkan yang di sisi sampingnya itulah teman-teman kita yang bergerak di bidang keilmuan, jadi yang perguruan tinggi. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana perkembangan jabatan yang ada di lapangan. Dia bisa menjadi operator dalam konteks KKNI level 1, 2, 3, tetapi ketika dia 4, 5, 6, dia akan masuk level teknisi. Tetapi di 6 itu berseberangan sedikit. Dia ada sedikit namanya ahli, ada juga namanya teknisi. 7, 8, 9 itu kategori ahli. Nah, ini dalam konsep yang kita lakukan tentang KKNI, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang menjadi padanan kita ketika nanti kita melihat bahwa lulusan taruna-taruni daripada akademi Poltek perkeretaapian bisa nggak masuk level ini. Nah, siapa yang menentukan? Yang menentukan secara ini kan teman-teman di Dikti. Tetapi apakah bisa kategori ini kita masukkan D3 itu pada level teknisi, level 5 KKNI, tergantung kepada perumusan pada waktu Bapak Ibu membuat namanya standar dan dimasukkan dalam skema. Nah, itu acuannya nanti. Nah, ini yang kita punya Bapak, Ibu. Nah, bagaimana kita melihat namanya KKNI level 1, 2, 3, sampai 9 itu, di dalam penjelasan daripada Perpres itu ada namanya deskriptor untuk melihat leveling. Apa luasan pekerjaannya kalau dia level 1, level 2, level 3, maupun level 4. Nah, itu yang kita lakukan dalam rangka untuk menyetarakan bagaimana pendidikan terapan dengan dunia kerja. Lanjut. Nah, kita sebagai penjamin mutu, saya kira ini Pak, jadi BNSP itu sebagai memang kita ini, di kita itu banyak sekali perangkat yang mesti disiapkan. Nanti kalau nanti misalnya teman-teman mengajukan skema, kita lakukan verifikasi, dan tentunya itu yang sangat memakan waktu bagi kami juga untuk melihat apakah semua verifikasi, apakah semua skema yang diajukan itu sudah sesuai dengan panduan BNSP. Jadi semua dipastikan Pak, kemana? Kalau misalnya kita mengecek TUK kita pastikan, apalagi saat ini kalau kita melakukan namanya AJJ, asesmen jarak jauh, yang tidak memerlukan namanya observasi atau pengamatan. Dia hanya menggunakan metodologi misalnya portofolio dan lain-lain. Itu kita mesti pastikan. Di mana tempat uji kompetensinya? Bagaimana mekanismenya? Apa standar yang mereka lakukan untuk itu? Nah, ini kita lakukan dalam rangka pemastian semua program kita ketika kita memberikan lisensi kepada LSP-LSP yang dalam melaksanakan program di bidang sertifikasi. Lanjut. Oke. Ini perangkat Bapak Sunan. Ini dirubah ya, dirubah ininya apa tuh agak kurang kelihatan saya. Bentar. Apa itu ininya dirubah ya? Bentar.
Maaf, ini saya lihat ke saya. Oke. Nah, di dalam perangkat Bapak Ibu sekalian, ini infrastruktur yang kita butuhkan dalam proses namanya sistem sertifikasi kompetensi profesional Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa yang pertama itu bicara tentang standar tadi. Harus ada sebagai normatif reference ketika kita melaksanakan program sertifikasi. Mau itu SKKNI, mau itu SKK, mau itu namanya SKKI, silakan. Dengan proses bahwa kalau SKK ini diproses dengan kementerian, dengan tim yang sudah ditunjuk oleh bidang tertentu, sesuai dengan SKK dia akan dibuat. Nah tentunya kalau yang kedua adalah, tadi teman-teman asesor yang sangat penting. Catatan saya tadi baru 22 22 orang ya. Dari 22 orang asesor yang ada di teman-teman di LSP Perkeretaapian, saya kira ini kita akan melihat berapa banyak perbandingan skema yang ada di teman-teman itu. Nah ini yang saya pentingkan dalam konteks bahwa semua harus dipastikan. Yang mempunyai jabatan sebagai asesor juga mesti dipastikan. Kapan mereka melaksanakan, bagaimana persiapan dan lain-lain. Yang ketiga adalah perangkat yang dibutuhkan adalah skema sertifikasi. Jadi kalau misalnya ada 4 skema yang ada di teman-teman di Poltek Perkeretaapian, bahwa itulah yang menjadi landasan kita dalam rangka untuk pengembangan skema dan menjadi acuan dalam rangka untuk memberikan sertifikasi profesi. Yang keenam adalah TUK. TUK ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. TUK kita banyak mengenal jenis, apakah itu TUK sesaat atau sewaktu, atau dia permanen, atau memang TUK di tempat kerja. Itu yang kita lakukan juga. Yang kelima adalah kaitan dengan MUK-nya. MUK kan nanti Bapak Ibu sekalian ada standar, dikembangkan dengan ada KUK-nya, kriteria kerjanya, ada namanya materi uji kompetensinya. Terus yang keempat adalah lembaganya sendiri. Nah, tapi teman-teman di kereta api sudah ada lembaga LSP di bidang perkeretaapian. Lanjut. Nah, ini adalah kondisi LSP yang ada pada saat ini. Jadi jumlah LSP terintegrasi dengan web kita, P1 itu ada 1.316. P2 itu 74, P3 itu 264. Nah yang P1 ini kita bagi Bapak Ibu sekalian, P1 itu kan ada di industri, ada juga di pendidikan. Kategorinya begitu. Nah gambaran yang di sampingnya itu angka-angka yang ada pada sektor. Jadi sudah ada 20 sektor yang kita lihat yang ada ininya. Inilah yang menggambarkan ini yang kita lakukan dalam rangka pekerjaan untuk sertifikasi. Ini yang ya kita lihat gambarannya yang ada di yang saat ini data yang tersedia di kita. Lanjut. Oke. Nah ini yang penjaminan mutu Bapak sekalian. Saya agak kembali ke belakang ke dekat ini. Jadi kita semuanya itu mesti dipastikan. Jadi kita mesti penjamin mutu dan pengakuan sistem sertifikasi kompetensi. Sejak bicara tentang standar, sampai dengan siapa yang melaksanakan, sampai dengan ujungnya proses sertifikasi. Nah itulah ujungnya yang kita sebut bahwa kita menginginkan SDM kompeten, profesional, dan berkualitas. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini kita melakukan juga beberapa harmonisasi dengan negara-negara lain, harmonisasi dengan kelembagaan lain, untuk proses yang namanya saling pengakuan dalam konteks pengembangan sertifikasi. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengacu kepada misalnya skema, akan dilihat skema Bapak Ibu sekalian ini mengacunya kepada KKNI, kepada okupasi, atau kepada namanya klaster. Nah mudah-mudahan dari 4 skema yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Kabak, itu adalah skema yang minimal adalah mengacu kepada okupasi. Jadi kita nggak baca klaster lagi Pak, di perguruan di Poltek itu mestinya bicaranya udah, kalau nggak KKNI dia mesti okupasi. Nah kita lihat nanti bagaimana nanti perkembangannya di kemudian. Nah inilah mekanisme kita yang mesti dipenuhi. Jadi kita sejak legalitas aspeknya, siapa yang bertugas, bagaimana namanya programnya, kita lakukan di sini. Nah khusus nanti Bapak Ibu sekalian, kami dalam waktu dekat ini sedang membahas berkaitan dengan jabatan yang di dalam proses kita, dalam pelaksanaan namanya lembaga kita, untuk Bapak-Bapak Ibu yang asesor, Pak. Asesor itu kan bisa nanti berkembang.
tidak hanya sebagai asesor saja, tetapi dia bisa menjadi master asesor. Kita didik lagi. Nah, khusus yang namanya jabatan yang ada di kelembagaannya sendiri, ketua LSP-nya nanti kita akan buat leveling juga dalam KKNI. Manajernya kita buat juga levelingnya. Pelaksana juga akan kita buat levelingnya. Jadi kami selalu membenahi selama ini untuk melakukan penjaminan mutu dalam proses untuk menciptakan namanya SDM kompetitif, produktif, dan daya saing yang tinggi. Lanjut. Oke. Nah ini yang salah satu Bapak Ibu sekalian oke. Nah keterpaduan sertifikasi kompetensi. Ini ada 3 ini Pak, ada 3 kolom, 3 bulatan. Yang satu tentang mengembangkan kompetensi, yang tengah adalah memastikan dan melihara kompetensi, yang bagian yang paling kanan adalah memastikan keseluruhan untuk tujuan penerapan wajib. Nah dalam sistem kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman di pendidikan itu pada waktu ini posisinya disuplai. Dia sebagai pensuplai tenaga kerja. Tetapi di dalam proses yang namanya membuat SKKNI, kita mesti memastikan di dalam unit-unit kompetensi itu akan tergambar yang disebut dengan KSA, Knowledge, Skill, dan Attitude. Itulah yang menjadi landasan ketika kita nanti menerapkan sistem ini, ketika nanti diterapkan di sistemnya untuk melaksanakan di masing-masing bidang. Nah ini yang mesti kita pastikan. Ketika misalnya untuk lembaga sertifikasi, kita pastikan LSP-nya bagaimana, dengan perangkat yang 6 tadi. Terus untuk misalnya bicara tentang apa itu skemanya, kita pastikan dengan SKKNI mana yang diacu oleh teman-teman ini. Nah ini yang kita lakukan, untuk otoritas pelaksanaan kompetensi ini adalah sepenuhnya BNSP memberikan lisensi kepada teman-teman di LSP. Nah, ini mekanisme yang kita lakukan dalam rangka pemastian namanya keterpaduan sistem kompetensi profesi. Jadi sejak di hulu yang bicara tentang misalnya apa itu dunia industrinya yang terlibat, terus proses sertifikasinya dibuat bagaimana, siapa yang ikut serta dan lain-lain, sampai pemastian namanya untuk pelaksanaan sistem sertifikasinya. Nah, itu yang kita sebut dengan keterpaduan sistem kompetensi profesi secara nasional. Lanjut. Nah ini di ujung daripada agenda kita pagi ini, apa sih yang manfaat sertifikasi? Itu yang selalu ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat dari apa yang kita ketahui saat ini, orang belum banyak mengetahui juga fungsi sertifikasi. Maka ada 7 ini yang selalu kita sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman di industri mengkaitkan bahwa sertifikat itu bermanfaat untuk apa? Yang disebut dengan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi SDM dan mempromosikan bahwa produk jasanya dibuat tenaga kerja yang kompeten, terpiara kompetensinya. Itu yang mesti dipastikan. Nanti kalau saya ambil contoh teman-teman di kereta api, kalau misalnya industri yang membutuhkan, bahwa dia bisa membuktikan bahwa sertifikat itu adalah membuktikan bahwa apa yang dilakukan ini yang menjadi acuan Dudi untuk merekrut Bapak Ibu sekalian. Nah yang kedua adalah sistem rekrutmen. Nah saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di media cetak atau di mana-mana, mungkin juga di media online atau di daring juga, sertifikat kompetensi itu kan belum menjadi apa itu keharusan. Ketika misalnya syarat untuk merekrut tenaga kerja, dia hanya mencantumkan yang lebih banyak adalah pendidikan, ijazahnya apa. Nah ini yang selalu kami sampaikan dengan teman-teman di forum kita yang disebut dengan GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, terkait dengan teman-teman yang bergerak di SDM di industri, dan anggotanya ada para direktur SDM di industri. Sekarang ini kita akan memulai, kalau merekrut itu ya akan mencantumkan dia kompetennya di bidang apa.
Maka tadi bukti sertifikat bisa ditunjukkan bahwa mereka itu adalah kompeten di bidang tertentu. Yang berikutnya adalah dalam rangka untuk career vetting. Jadi nanti kalau di perusahaan-perusahaan yang multinasional, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan itu. Nah, saya kira di BUMN juga melakukan mungkin, tapi saya nggak tahu persis apa yang menjadi landasan ketika namanya melihat performance manajemennya. Jadi jenjang karir, jadi ya kenaikan upah, kenaikan tenaga apa tuh untuk jabatan dan lain-lain akan masalah. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman di industri perbankan, di perbankan yang nomor nama career pathing ini sudah dilakukan sepenuhnya. Sehingga apa? Kalau orang itu mau namanya pindah pekerjaan, orang itu mau naik atau mau pindah ke tempat lain yang pekerjaan yang level yang sama, harus dilihat apa yang sertifikat yang dia punyai. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini sangat penting. Nanti saya kira dengan perkembangan industri kereta api saat ini, di masa-masa mendatang kita penting itu. Belum, Mbak? Belum. Oke. Nah, yang berikutnya adalah desain instruktasional. Jadi nanti teman-teman kan di pendidikan nih, Pak Kabak di bagian kepala bagian akademi, mungkin nanti manfaatnya dalam rangka untuk pengembangan desain instruktasional. Nah, yang berikutnya ada evaluasi pembelajaran, sejauh mana yang kita lakukan, udah sertifikat yang dibutuhkan, apakah 100% misalnya anak-anak atau calon-calon yang mendapatkan sertifikat itu, memang dia bisa layak mendapat sertifikat dan bisa mengerjakan pada bidang tertentu yang mereka ambil sertifikatnya. Yang berikutnya penjaminan mutu. Nah, ini sangat penting juga bahwa prosesnya itu memang penjaminan mutu, sertifikat digunakan bagaimana mereka proses untuk mendapatkan sertifikat. Yang terakhir adalah personal branding. Jadi sertifikat itu bisa menunjukkan bahwa kompetennya saya di bidang ini membawa namanya, membuat branding saya bisa lebih dikenal. Saya kira pengalaman-pengalaman di negara-negara yang maju sekarang ini banyak sekali yang memberikan namanya gelar profesi. Saya yang kami di khusus LSP di bidang asuransi, itu setiap langkah profesi yang ada di asuransi itu ada gelarnya. Nah, ini yang nantinya kita serahkan kepada asosiasi profesinya untuk menentukan atau membuat nama gelar profesi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang hormati, slide terakhir yang kami lakukan. Jadi kami bersama-sama dengan 7 orang ini yang mulai bekerja pada tahun 2018, Desember tahun lalu, dan kami yang dari pemerintah hanya berdua nih, saya dari Bu Eni. Tetapi pada waktu udah masuk di BNSP, status ASN-nya dilepas. Dan saya memang pada usia waktu saya mengapply untuk menjadi BNSP masih statusnya PNS, ASN. Tapi sekarang kita udah memasuki ASN sudah selesai, tapi waktu itu masih setahun setengah lagi saya ikut dalam program ini. Dan yang satu Bu Eni dari perguruan tinggi, dan yang sisanya dari kalangan profesional dan dari masyarakat. Tentunya kami bersama-sama, karena selama 5 tahun sesuai dengan surat penetapan Presiden, diangkat untuk 5 tahun, kami akan bekerja sesuai dengan bidang kami, dan kami harapkan sertifikat profesi akan semakin lama semakin mendunia, tidak ada konteks di nasional tapi juga di internasional. Saya kira itu Bapak Ibu saya hormati, teman-teman dari Poltek Perkeretaapian Indonesia, Madiun, para Sivitas Academy, adik-adik Taruna dan Taruni, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan saya masih menyediakan waktu untuk diskusi, apa yang mau disampaikan silakan. Masih punya waktu sampai mungkin 11:20 paling lambat. Saya kira itu, saya kembalikan kepada moderator Pak Ari untuk sementara waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunjung Masehat atas
pemaparan materinya kami mengikuti dengan baik dan kami melihat materi yang Bapak sampaikan sangat bagus sekali untuk kami memahami secara utuh tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan atau menjadi kunci dari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu harus adanya link and match antara produksi sumber daya manusia dan juga industri atau produksi lapangan pekerjaan di saat ini, serta adanya Inpres nomor 9 tahun 2016, di mana Inpres tersebut mengamanahkan untuk percepatan sertifikasi sumber daya manusia dan juga adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana sangat dituntut juga kebutuhan akan sertifikasi sumber daya manusia. Baik, Pak Kunjung, tadi sudah disediakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Untuk selanjutnya kami akan berikan waktu kepada masing-masing Bapak Ibu pejabat dan juga para dosen yang ada di sini yang ingin mungkin secara langsung menanyakan ataupun juga yang sudah bergabung di Zoom terkait dengan materi yang tadi Bapak sampaikan, dan juga kepada para taruna-taruni di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Dapat kami sampaikan, Bapak menanggapi yang tadi Bapak sampaikan sebelum kami nanti sediakan waktu kepada penanya. Tadi kalau tidak salah disampaikan terkait dengan sertifikasi secara daring atau online, karena kami juga di beberapa kesempatan yang dilaksanakan oleh BNSP kami juga mengikuti. Dapat kami sampaikan di sini bahwa taruna-taruni kami yang saat ini duduk mengikuti kuliah umum ini sebanyak 179 orang ini, Bapak, nantinya akan mengikuti sertifikasi yang akan kami laksanakan secara langsung, karena kami mungkin berbeda dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kalau kami untuk taruna-taruninya alhamdulillah dapat kesempatan atau sehat semuanya, Bapak. Jadi semuanya dapat berkumpul dengan kami. Jadi pelaksanaan sertifikasinya nanti tidak secara daring tapi secara langsung dilaksanakan di Politeknik kami. Itu mungkin nanti hal-hal yang lain dapat kami sampaikan pada saat waktu yang Bapak tadi sediakan. Untuk pertama ini kami mungkin menyediakan 3 penanya dulu dari Bapak Ibu pejabat dan juga para dosen serta asesor yang ada di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak KBA, atau mungkin izin Pak Kunjung, di sini juga hadir Bapak Wakil Direktur 2. Oke, silakan Pak. Kepegawaian dan Keuangan, yang dalam hal ini beliau atas nama Bapak Hari Budi Wahyono, MT. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Hari Budi. Kemudian ada juga di sini hadir Bapak Ketua Program Studi Bapak Dadang untuk program studi Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Dadang? Atau mungkin Bapak Ibu di Zoom, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ada di belakang mungkin? Bapak Ibu dosen atau para asesor yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang di Zoom? Pak Hari. Baik, Pak. Ini saya cuma mau tanya, dari 179 orang yang sekarang yang akan mengikuti uji kompetensi, itu terbagi dalam berapa skema, Pak? Kalau di kami ada 4, Pak. Yang 4 tadi.
Berarti ini 179 tuh rata orangnya di apa yang paling banyak di mana? Rata, Pak. Rata ya? Ya, rata, Pak. Jadi nanti masing-masing skema tadi yang disampaikan oleh Pak ini ada manajemen transportasi, teknologi mesin, teknologi elektro, dan juga tentang bangunan, Pak. Itu ya 4 itu Pak skemanya. Ya, betul, Pak. Oke. Itu rata ya 109 ya? Ya, rata, Pak. Oke, ya. Ya silakan Pak kalau ada yang mau tanya. Ya. Dari Zoom ada yang mau Assalamualaikum bertanya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari unit lab dan workshop PPI Madiun, Bapak, izin bertanya. Sebelum di unit lab dan workshop kami kebetulan sebelumnya Pak Ari untuk menangani di LSP PPI Madiun. Ya. Ada hal yang kami tanyakan terkait dengan KKNI, Pak. Ya. Dijelaskan SKKNI yang bersifat mandatori yang dikerjakan oleh Ditjen KA dan SKKNI yang tidak masuk di sektor mandatori, Pak. Mohon dijelaskan itu bagaimana kita bisa mengelola SKKNI itu sehingga kita bisa laksanakan di kampus yang tidak dalam ranah mandatori, Pak. Mohon info gitu, Pak. Terima kasih. Ini bisa saya langsung Pak Ari? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Langsung. Terima kasih dari teman di workshop ya PPI Madiun. Saya kira gini, kan tentunya kan gini Pak, di dalam konsep namanya ada yang wajib, ada yang tidak. Nah, saya tidak melihat secara detail SKKNI di bidang yang ada di teman-teman di perkereta apian. Nah, tentunya bagi yang wajib saya kira itu pasti dilaksanakan, Pak, wajib dilaksanakan. Tetapi yang non mandatori, nah sekarang saya lihat ini, kan dalam pengembangan SKKNI itu kan ada 2 tuh. Nanti ada misalnya kalau SKKNI dilakukan, yang pertama ada kan Bapak Ibu melihat mana yang disebut dengan namanya utama dan pilihan. Kan unitnya begitu Pak. Unit kompetensi yang utama dan unit kompetensi yang namanya pilihan. Nah yang utama itu kan yang ininya kan harus wajib dilaksanakan Pak. Tetapi pilihan nanti akan disesuaikan dengan skema yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang kita lihat, mesti kita lihat misalnya pekerjaannya itu. Nah saya tidak melihat secara mendetail yang SKK ini khususnya di bidang-bidang tadi, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah inilah menjadi acuan Pak ketika kita melaksanakan namanya uji kompetensi. Nah saya ngambil contoh begini, ada beberapa misalnya teman-teman yang ditambang itu wajib Pak. K3 wajib, harus dilakukan. Makanya dia masih mencerminkan itu. Nah dalam hal ini maksudnya teman-teman di perkereta apian, yang wajibnya mana, yang namanya pilihan mana. Mesti lihat itu semua. Nah itu menjadi basic dalam rangka melakukan namanya uji. Nah menurut saya apa yang disampaikan tadi adalah dalam rangka untuk mengklarifikasi mana yang mandatori, mana yang non-mandatori. Nah kalau kita kaitkan dengan KKNI Pak, apalagi kalau misalnya saya belum melihat secara detail juga yang 4 skema tadi, apakah di dalam acuan normatif SKKNI-nya, dia itu sudah masuk dalam kategori labeling KKNI atau tidak? Karena di dalam penjaminan mutu namanya pelaksanaan KKNI itu, yang menetapkan labeling KKNI-nya bukan kewenangan daripada Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi seandainya misalnya itu di kewenangannya teman-teman di sektor. Nah kalau misalnya di kereta api tentunya adalah perhubungan dengan nanti di unit teknisnya masing-masing untuk menetapkan labeling pelaksanaan daripada KKNI di bidang perkeretaapian. Nah kami Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di waktu presentasi, sebenarnya adalah kalau pendidikan itu semestinya masuknya kepada labeling KKNI. Jangan lagi yang kan tadi pendekatan skema itu kan ada 3. Bisa skemanya KKNI, bisa okupasi, bisa klaster. Tetapi jangan kalau misalnya di labeling di pendidikan dia masih bicara klaster. Karena output pendidikan minimal dia akan jabatan, Pak, minimal.
Tetapi kalau bisa leveling ke KKN ini akan lebih bagus. Dengan 4 skema tadi. Nah, itu yang mesti kita cermati Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nanti kita menerapkan sistem ini yang dilakukan dalam pola namanya KKN ini. Begitu Pak, sementara waktu yang saya bisa jelaskan prosesnya. Detailnya kita bisa lihat bagaimana mekanismenya nanti. Oh ya, terima kasih Pak untuk informasinya. Nanti akan kita coba untuk diskusi dengan teman-teman yang di PPI Madiun kaitan dengan peta kompetensinya. Barangkali nanti kita minta informasi dan mohon petunjuk untuk dari BNSP. Ya, gitu, makasih Pak. Terima Pak. kasih. Nanti kita kontak ke kita aja gimana nanti mekanismenya. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Sunardi tadi itu dari Sunardi, Kepala ya? Unit. Ya Pak Sunardi dari Kepala Unit Workshop. Dan juga terima kasih ke Pak Kunjung atas jawabannya. Sebelum ke Taruna-Taruni, saya ingin bertanya Pak. Kebetulan saya ingat tadi apa yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi yang Bapak tadi sampaikan, yaitu tadi disampaikan bahwa jumlah LSP ada P1, P2, P3 Pak. Yang paling banyak tadi di P1 dan kemungkinan kami juga berada di dalam jumlah P1 tersebut yang kurang lebih sekitar 1.300 sekian gitu Pak. Di dalam internal kami ini Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang kadang ditanyakan kepada kami, tapi kami perlu justifikasi juga dari Bapak selaku Ketua BNSP. Kalau di kami ini kan, kami ini di bawah Kementerian Perhubungan Pak. Kami memiliki organisasi tata kerja Permenhub nomor 43 tahun 2019 dan juga kami memiliki statuta Pak. Nah, di mana di dalam dua peraturan tersebut disampaikan bahwa tugas utama kami atau tugas pokok dan fungsi kami itu ada dua Pak, yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis atau teknis. Nah, terkait dengan posisi LSP kami ini kan LSP P1 Pak. Banyak informasi yang kami dapatkan bahwa LSP 1 itu hanya boleh mensertifikasi peserta didik, dalam hal ini taruna-taruni atau mungkin mahasiswa. Tapi di tempat kami karena adanya tupoksi kami yang pelatihan, penyelenggaraan pelatihan teknis dan juga atau diklat teknis tersebut, apakah diperbolehkan atau dimungkinkan kami nantinya ke depan mengajukan skema sertifikasi untuk pelatihan teknis Pak. Jadi kami nanti akan menjalankan dua sertifikasi. Satu sertifikasi untuk taruna-taruni kami, untuk mahasiswa, dan juga sertifikasi untuk pelatihan teknis Pak. Untuk khususnya di bidang perkeretaapian. Karena kalau kami melihat potensi dan demand terkait dengan sertifikasi pelatihan teknis di bidang perkeretaapian itu cukup banyak Pak. Jadi kalau kami nanti bisa menjalankan sertifikasi di pelatihan teknis atau diklat teknis, saya rasa peran serta LSP kami sangat dibutuhkan dan juga sangat banyak manfaatnya di bidang sertifikasi sumber daya manusia, khususnya di perkeretaapian. Itu Pak, mungkin yang... Oke, makasih Pak Ali. Pak Ali, saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali kaitan dengan fungsi daripada LSP. Nah, tadi disampaikan sesuai dengan apa itu permennya atau aturan yang ada di sana, kan fungsinya yang saat ini yang kita lakukan kan fungsinya Poltek Pak. Fungsi Poltek itu betul, LSP 1 itu adalah yang memberikan atau melakukan sertifikasi untuk anak didiknya. Tetapi kalau misalnya fungsi itu Bapak Ibu sekalian mempunyai fungsi sebagai pelatih teknis, nah itu nanti kita bicarakan Pak. Jadi scoping Bapak kan berubah nih. Ya, tetapi dalam konteks P1, yang tadi yang pekerjaan teknis yang pelatihan itu kan anak didik Bapak juga. Ya kan? Ya. Nah itu anak didik Bapak juga. Nah ini maksud saya anak didiknya daripada ini. Nanti kita akan lihat, nah pendekatan yang kita lakukan. Nah saat ini kan tadi Pak Ari mengatakan kan mempunyai namanya 4 skema tadi.
Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita akan mengembangkan kita fungsinya kepada nanti saya akan ini kan di kita di sini. Kalau misalnya sekarang Poltek itu melakukan namanya pelatihan. Tapi pelatihan untuk siapa, Pak? Karena kita selama ini banyak perguruan tinggi yang Bapak sampaikan tadi, ketika melaksanakan namanya Tri Dharma perguruan tinggi yang bidang masyarakat itu, melatih masyarakat, dia juga meminta ke kita untuk melakukan namanya sertifikasi untuk itu. Itu nggak kita berikan. Karena dia bukan fungsinya melakukan sertifikasi untuk anak didiknya atau mahasiswanya. Nah, jadi kita akan bicarakan lebih detail Pak Ari bagaimana mekanismenya. Tadi yang Bapak sampaikan, ketika nanti beban tugas dan fungsi yang kedua itu dibebankan juga kepada Poltek daripada kereta api Madiun ini. Nah, ini yang menurut saya kita ada klarifikasi Pak. Nanti supaya ketika kita melakukan namanya, oh kami bolehkan untuk melakukan namanya di pelatihan. Nah itu menjadi basicnya. Tetapi Pak, saya juga bertanya nih, apakah skema yang sama diberikan pada waktu anak-anak taruna-taruni atau skema yang berbeda yang diberikan untuk pelatihan? Apakah pendekatannya itu okupasi, klaster atau namanya KKNI? Ini saya belum ini Pak, belum mendapat informasi itu. Supaya nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk itu. Begitu Pak Ari. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang untuk skema yang kami miliki saat ini memang baru terbatas untuk siswa Pak. Untuk mahasiswa ya betul. Untuk mahasiswa. Ya. Tapi untuk yang tadi kami tanyakan terkait dengan pelatihan teknis itu berbeda Pak nanti. Karena, seperti contoh misal pengelasan las termit untuk itu mungkin bisa digunakan untuk pengelasan rel Pak gitu ya. Oke. Itu kan kalau kami melihat di SKKNI-nya kan sudah ada. Sementara pekerja-pekerja di lapangan juga ada. Nah, kadang mereka juga menanyakan sertifikatnya gitu. Ya, betul. Pasti Pak, mereka tanyakan itu Pak. Artinya maksud kami apakah tadi itu diizinkan atau kan seandainya kami mengajukan nanti kita ini Pak, yang untuk itu nanti Bapak coba sekarang ini mengajukan dulu kepentingannya di mana. Karena nanti kan fungsinya Bapak, tempatnya Poltek ini kan dari dua fungsi. Satunya mendidik mahasiswa, tapi satu lagi melakukan pendidikan pelatihan untuk yang namanya pelatihan untuk yang spesifik. Nah tentunya pada waktu nanti Bapak mengajukan skema, kita akan melihat ini untuk kepentingan siapa. Yang kedua adalah kita apakah nanti kita membolehkan tidak, sebenarnya masih kita lihat dulu acuannya kemana. Itu yang mesti kita lihat kan. Nah yang berikutnya adalah kita lihat fasilitas asesornya gimana. Semua yang tadi perangkat daripada sistem sertifikasi mesti kita terapkan dalam konteks untuk nanti melakukan namanya pada waktu Bapak melakukan perubahan atau penambahan pada skema baru. Tapi menurut saya Bapak ajukan dulu kita, tetapi nanti saya nggak tahu setiap tahun berapa banyak Pak melakukan sertifikasi untuk di bidang pelatihan ini Pak, yang dibebankan kepada teman-teman di Poltek Kereta Api. Kalau jumlahnya sih cukup banyak Pak. Oh gitu? Iya. Nah, nanti di inventaris Pak, untuk dukungan ya. Untuk dukungan Bapak inventaris berapa banyak misalnya spesifik kan nanti kan pendekatannya kan klaster itu Pak ya? Iya. Kan banyak welding misalnya apa itu GTAW atau segala macam kan gitu Pak? Iya betul Pak. Nanti grade-nya apa dia misalnya grade 1, 2 sampai 6 kan ketahuan tuh. Iya. Ya, itu mesti diklarifikasi. Kita lihat nanti apa yang Bapak ajukan, nanti kita lihat kemungkinannya ketika nanti memang lembaga Bapak akan mempunyai dua fungsi kan. Fungsi yang tadi disampaikan sebagai Poltek dan sebagai juga melakukan pelatihan teknis untuk kompetensi tertentu. Begitu Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti kami akan ajukan kepada Bapak terkait dengan penambahan skema atau ruang lingkup. Yang berikutnya kami sediakan waktu untuk para taruna-taruni, mungkin 3 Pak. Oke, silakan Pak. Para taruna-taruni menyampaikan pertanyaan. 1, yang belakang dulu mungkin, silakan.
Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Agung Putra Setiawan dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Mau izin Pak, ada beberapa pertanyaan dari saya. Itu yang pertama, di PPI Madiun atau di kampus kami ada sertifikat kompetensi atau keahlian dari Dirjen KA. Sedangkan dari LSP PPI ada juga sertifikat kompetensi. Pertanyaannya, bagaimanakah relevansi antara sertifikat kompetensi versi BNSP dan versi DJKA? Sebab di dunia kerja dan industri kami lebih mengedepankan atau lebih mengenalnya sertifikat Dirjen KA. Terus jadi bagaimana menglink dan matchkan kedua sertifikat keahlian atau kompetensi tersebut dapat diakui oleh dunia usaha. Selanjutnya yang terakhir Pak, tadi saya lihat di slide bahwa program Pak Jokowi dari 2019 sampai 2024 ada program pengembangan sumber daya manusia. Artinya nanti ada SDM yang berkompeten di Indonesia itu cukup banyak. Lalu apakah ada wadah yang sudah disiapkan dalam hal ini linear dengan bidang-bidang SDM yang berkompetensi tersebut? Artinya sudah disediakan lapangan pekerjaan yang pastinya cukup untuk menampung SDM yang berkompeten tersebut. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Langsung aja Pak Arya. Ya, boleh Pak, silakan langsung Pak. Terima kasih Taruna Agung sudah menyampaikan ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang apa yang dilakukan LSP dengan apa dilakukan dengan Dirjen KA. Ini yang selalu saya katakan. Saya kalau melihat namanya yang dilakukan Dirjen KA itu, apakah bisa kita lihat dalam sistem sertifikasi secara nasional bisa dijadikan jaminan dalam konteks kita mau melihat Dirjen KA menggunakan apa standar yang digunakan. LSP menggunakan tadi saya sebut. Kalau misalnya LSP itu menggunakan namanya mekanismenya SKKNI, kalau Dirjen KA menggunakan SKKNI berarti sama. Tetapi dalam pengembangan output daripada sertifikasi BNSP ini bicara tentang profesi. Ya. Nah, apakah yang dilakukan oleh Dirjen KA itu berkaitan dengan namanya SKL, standar kelulusan. Nah, itu yang mesti kita lihat pada waktu kita melaksanakan namanya program ini. Nah, itu menjadi acuan nanti bagaimana mekanisme melakukan namanya asesmennya. Siapa yang ditunjuk sebagai asesornya. Terus aspek-aspek namanya materi uji, kriteria unjuk kerja apakah diterapkan. Nah, ini yang kita lakukan. Penting namanya nanti teman-teman di sini juga harmonisasi. Ini Dirjen KA yang hanya punya LSP yang di Bandung ya Pak Ari, bukan? Pak Ari? Ya, bagaimana Pak? Dirjen KA itu yang punya LSP yang di Bandung ya? Bukan? Bukan Pak. Bukan ya? Bukan. Kalau Dirjen KA itu yang ada di Merdeka Barat Pak, yang Kementerian Perhubungan Pak. Ya, maksud saya ini Pak, supaya nanti kita lihat antara teman-teman di Poltek, yang ada di Poltek, nanti kita lihat juga standar yang digunakan sampai mekanismenya Pak, untuk menyandingkan. Kalau nanti mau kita lakukan harmonisasi antara yang namanya yang ada di Dirjen KA dengan teman-teman di LSP. Nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi Pak D. Agung menanyakan tentang lapangan pekerjaan. Memang betul bahwa pada saat ini kan kita itu banyak melakukan pembangunan. Pembangunan itu adalah semua namanya infrastruktur. Perkembangan yang namanya di bidang perkeretaapian juga sangat pesat. Nah ini yang kita harapkan, sebenarnya lowongan pekerjaannya ada, tetapi kadang-kadang apakah tersedia tenaga kerja yang kompeten. Tetapi kalau misalnya tersedia, nah saat ini saya kira hampir semua daerah mengembangkan namanya kereta api. Di Sulawesi mengembangkan kereta api, yang selama ini kan di Makassar nggak punya kereta api. Apakah ada tenaga kerja di bidang itu? Nah ini yang disiapkan oleh teman-teman di Poltek ini. Saya kira ini bagus sekali pertanyaannya, tetapi dalam konteks ini pemerintah adalah tetap akan menyediakan yang namanya pekerjaan sekaligus mengharapkan bahwa yang bekerja itu adalah tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.
Saya kira yang saat ini kalau Bapak Ibu perhatikan, pembangunan misalnya kereta api cepat, Bandung-Jakarta. Saya lihat kalau kita ke Bandung dari Jakarta, konstruksinya sudah dimulai. Tetapi kalau selesai itu siapa yang akan melakukan namanya pemeliharaan dan lain-lain? Nah, saya kira salah satunya adalah para taruna-taruni yang di bidang kereta api yang akan banyak bergerak di bidang itu. Begitu Pak Ari, makasih. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini tadi kami catat ada rencana ada 5 orang yang ingin bertanya Pak. Apakah Ya, izinkan? Boleh ya Pak? silakan. Tapi ya padat ya, singkat padat ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang kedua, dipersilakan Mas Agus Nur Rohman. Selamat siang, Pak. Siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Agus Rohman, asal prodi dari D3 Teknologi Mekanika Perkeretapian. Izin Pak, untuk pertanyaan dari saya terkait manfaat dari sertifikasi, yaitu salah satunya rekrutmen. Tadi disampaikan pengembangan SDM untuk tidak lain untuk menyambut MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Tidak menutup kemungkinan dari kami Taruna PPI akan bergabung ke perusahaan luar negeri. Yang kami tanyakan, bagaimana dari kami untuk mengetahui atau mengecek sertifikat-sertifikat tersebut yang bernilai ataupun tidak, serta memiliki keaslian ataupun tidak. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Ya. Baik, Pak. Mohon izin Pak, ini langsung aja. Langsung aja ya. 5 pertanyaan, okay. 5 pertanyaan terlebih dahulu, baru nanti Bapak bisa menjawab. Mungkin silakan. Mohon izin Pak, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Fiskal Vijay Saksena, asal Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Saya di sini akan bertanya tentang materi yang disampaikan Bapak tadi tentang tadi sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2016 bahwa disampaikan instruksi Pak Presiden untuk mempercepat proses sertifikasi. Nah, saya ingin bertanya bagaimanakah mekanisme percepatan sertifikasi tersebut dan apakah sudah ada langkah-langkah sampai saat ini secara real untuk percepatan sertifikasi tersebut. Selanjutnya, tadi sesuai fungsi BNSP pada poin ketiga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi. Yang ingin saya tanyakan, dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimanakah untuk BNSP melakukan pengawasan tersebut untuk supaya berjalan secara efektif untuk menjaga mutu sertifikasi itu sendiri, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Fiskal ya. Fiskal Pak, ya betul. Oke, Fiskal ya. Ada selanjutnya ini Pak dari. Izin Pak, mohon izin Pak. Izin ada taruni nggak Pak? Ada taruni nggak? Ada Pak. Oh, ya. Nanti penanya kelima mungkin taruni Pak. Oke, ya, makasih. Ya. Silakan. Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Fatkurifan, asal dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Izin Pak, saya izin bertanya, untuk mendapatkan sertifikasi itu ada dua cara, yaitu dua standar, yaitu dari nasional dan internasional. Apakah dalam pemilihan standar tersebut kita dapat mengambil keduanya atau memilih salah satu dari kategori sertifikat tersebut? Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu, dalam level atau jenjang sertifikasi yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya apabila kita mendapatkan sertifikat untuk D3 yaitu berada di level 5, bisakah kita kembangkan lagi atau naik jenjang ke tingkat berikutnya apabila pendidikannya kita juga sudah naik ke jenjang berikutnya? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Selanjutnya dari Taruni. Ada? Mungkin sementara kita lewati dulu Pak dari Taruna. Oke, ya. Satu lagi. Silakan.
Mohon izin Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Renki Priadi Wiranata dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika ingin mendapatkan sertifikasi dalam bidang lain seperti halnya contohnya sertifikasi pengelasan. Bagaimana untuk mendapatkannya, dan untuk dari BNSP sendiri apakah menyediakan pelatihan atau tempat buat sertifikasi itu sendiri atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, mungkin yang terakhir ini Pak ada dari Taruni Pak, terakhir. Oke, ya. Silakan ya. Baik. Mic-nya Mas, minta tolong di. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Dewasa Anindira dari Prodi D3 Teknik Elektro Perkeretaapian. Izin bertanya, untuk sertifikasi di bidang transportasi perkeretaapian yang belum terbentuk, prosedur seperti apakah nantinya yang akan dilakukan untuk pemberian sertifikasi di bidang transportasi, terutama di bidang kereta api sendiri? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sertifikat nanti yang kita dapatkan, akankah terdapat relevansi yang sesuai dengan stakeholder yang nantinya yang akan rekrut kita, Pak? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin Pak Syariah, ya. 5 itu yang bisa langsung dijawab Pak. Terima kasih. Ya. Tapi dari 5 ini kan ada 3 nih dari manajemen transportasi Pak ya. Sisanya kan dari teknik mekanikal dan dari Taruni dari elektro. Nah begini, saya mungkin nanti akan tidak berurutan, tapi menurut saya nanti akan kita lihat bagaimana terkait dengan apa yang dilakukan. Saya mau lihat dulu yang tadi yang teknologi untuk mekanikal. Jadi begini, di dalam sistem BNSP, kemungkinan untuk namanya terkait nanti yang nomor 4, labeling. Itu bisa saja nanti kalau misalnya ikut dalam level ini untuk meningkatkan levelnya yang lebih tinggi, boleh. Tergantung kepada apakah itu sudah di training atau belum, atau dilakukan namanya pembelajaran atau belum. Nah, itu yang menjadi acuannya. Nah, ketika bicara profesi, adik-adik sekalian, ini sangat penting bahwa profesi itu kan akan melihat sesuai dengan kebutuhannya. Tadi saya gambarkan dalam data ada 21 sektor yang ada di kita yang melakukan yang namanya sertifikat profesi. Nah, tentunya BNSP dalam hal ini tidak melatih menyiapkan secara teknis yang namanya pendidikannya. BNSP hanya melakukan yang namanya teknis sertifikasinya. Makanya di dalam program kita kami memberikan lisensi kepada LSP sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman di sini ada 4 skema tadi yang disampaikan, itu menjadi acuan sekarang pada waktu apakah itu sesuai dengan prodinya. Nah, itu yang mesti kita lihat. Nah, kalau itu sesuai dengan prodinya, itu yang dilakukan dalam rangka untuk namanya melaksanakan sertifikasi. Nah, bagaimana pembuktian tadi disampaikan? Oh, kita misalnya dunia industri mau merekrut. Pembuktiannya adalah di belakang sertifikat bisa diketahui apa unit kompetensi yang adik-adik kuasai, sekaligus apa unit kompetensi yang adik-adik sudah namanya diuji kompetensi dan kompeten untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang kita lakukan. Nanti akan kelihatan. Nah, kaitan bagaimana tadi dalam masyarakat ekonomi ASEAN namanya menjamin bahwa sertifikat itu asli. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau misalnya adik-adik nanti mendapat sertifikat kompetensi dari LSP yang menggunakan sertifikatnya lambang Garuda, itu pengamannya banyak sekali. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi ada satu yang bisa kasat mata, tapi tidak saya tunjukkan karena itu rahasia.
Itu yang dilakukan. Nah, saat ini Bapak-Ibu sekalian, kita sedang bekerja sama dengan BPS, dengan Badan Statistik kita, untuk meregistrasi sertifikat kita. Dengan kode, nanti ada kode angkanya. Jadi angka kode di depan itu akan menunjukkan misalnya, kalau misalnya angka misalnya dimulai dengan angka 743 misalnya. 743 itu adalah ini dikeluarkan dari sektor mana. 744 dikeluarkan sektor mana, sampai dengan ketahuan ini LSP1, LSP2, LSP3. Nah, itu sedang kita tata di secara nasional, ketika nanti kalau kita melakukan mampu telusur akan mempermudah kita untuk melakukan yang namanya program kita dan sertifikasi. Nah, apa yang disampaikan tadi misalnya Impres nomor 9 itu betul, percepatannya sudah sangat banyak. Salah satunya percepatannya pembentukan lembaga sertifikasi profesi LSPP1 yang ada di pendidikan. Jadi dari angka 1.700 sekian itu, 1.200-nya ada di pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Ada di sekalian. Termasuk di SMK, Poltek, University. Tetapi ada juga LSP yang ada di industri, P1 juga, yang hanya digunakan untuk melakukan sertifikasi terhadap karyawan-karyawannya di industri tersebut. Nah, ini yang selalu kita katakan P1, P2, P3 itu yang selalu ada di teman-teman di pendidikan, P1-nya, tetapi P1-nya ada juga yang di industri. Tetapi kalau P2 tidak ada ini. P2 kebanyakan di lembaga pelatihan dan juga yang mempunyai namanya industri yang melakukan namanya penjaminan mutu untuk semua produk ketika mereka menjadi tidak memproduksi alat-alat yang menjadi pendukung dalam rangka untuk manufaktur. Ini kita lakukan untuk itu. Nah, apa yang ditanyakan ini saya kira ini sangat relevan sekali. Kalau misalnya tadi mengacu tentang standar internasional dan internasional itu, apakah boleh menggunakan dua-duanya? Tergantung pada LSP-nya. Nah, makanya pada waktu nanti LSP mengajukan namanya skema, akan diketahui ini LSP ini menggunakan skema ini acuan normatifnya kemana? Apakah dia menggunakan acuan normatif kepada standar kompetensi nasional Indonesia? Apakah ada standar khusus yang dibuat untuk itu? Mungkin saja. Contoh yang saya ambil yang sangat nyata, ketika nanti misalnya penerapan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Kita kan misalnya belum punya namanya standar SKKI ini di bidang itu. Tetapi kita bisa mengadop standar yang digunakan oleh industri tersebut untuk digunakan oleh teman-teman di Poltek ini. Tetapi siapa yang mendaftarkannya? Yang mendaftarkannya lembaga yang resmi. Kalau misalnya itu nanti standar khusus itu digunakan oleh Poltek, berarti Poltek lah akan mendaftarkan kepada Kementerian Tenagakerjaan untuk diregistrasi penggunaan daripada skema itu atau standar itu. Nah, baru dibuat turunannya. Dibuat skemanya dan lain-lain sampai detail bagaimana mekanisme pelaksanaan ujinya dan lain-lain. Nah, itu yang kaitan dengan apa itu Impres nomor percepatan sudah dilakukan juga. Nah, tentunya kita kalau melihat dari sistem yang ada ini, kita akan memperhatikan hal-hal yang terkait bagaimana penjaminan mutunya dilaksanakan sampai dengan mekanismenya, sampai acuannya untuk pelaksanaan di LSP-nya masing-masing. Nah, saya semuanya apa yang disampaikan dari awal tadi hanya 4 skema, berarti ini kan sama dengan prodinya Pak Arya ya? Ya, betul Pak. Hanya prodinya hanya 4 itu ya? Ya. Nah, tapi di teknologinya saya kira akan berbeda Pak. Apakah teknologinya hanya menggunakan yang saatnya kita gunakan, tetapi basic akan mendatang gunakan ketika menggunakan namanya entah yang listrik, entah diesel, entah misalnya yang kereta api cepat, itu kan teknologinya akan berbeda. Nah, ini mas saya diantisipasi Pak Arya. Ya. Kalau misalnya nanti kita akan memungkinkan yang teknologi yang kereta cepat, nah apa yang mesti disiapkan dalam SDM-nya di bidang nanti baik di elektrikalnya maupun di mekanikalnya. Begitu Pak, mungkin tapi ini yang bisa saya tangkap apa yang dipertanyakan. Dan tentunya kalau mampak sertifikasi, tadi saya sampaikan bahwa dalam pola kita sekarang ini, ketika rekrutmen, kita itu mau menyampaikan tidak hanya berbasis ijazah. Kita maunya berbasis namanya kompetensi. Jadi bisa membuktikan supaya nanti perusahaan akan lebih produktif, lebih efisien,
dan lebih berkualitas dalam rangka untuk mencari tenaga kerja yang sudah disiapkan oleh dunia pendidikan dan dunia pelatihan. Begitu Pak Arya, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Tadi ada satu poin yang kami garis bawahi, yaitu terkait dengan standar-standar khusus yang mungkin diperlukan di dalam mensertifikasi sumber daya manusia. Itu kami boleh mengajukan ke Kemenaker untuk didaftarkan sebagai standar yang akan kami gunakan di skema kami nantinya. Boleh. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya dalam pelaksanaan kuliah umum pada hari ini. Semua materi dan jawaban yang tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan dan sangat bermanfaat buat kami dalam mengembangkan sertifikasi sumber daya manusia di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Tepuk tangan kita sampaikan kepada Bapak Kunjung Masehat. Oke Pak Ari, saya terima kasih banyak atas komunikasi kita hari ini. Kita bisa bersama-sama kuliah umum. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dalam rangka pengembangan profesi di perkeretaapian. Ya. Karena saat ini saya bilang industri kereta api ini kan perkembangannya sangat pesat Pak. Ya, betul Pak. Ya, baik yang konstruksi, saya nggak tahu konstruksi yang di yang sekarang dibangun untuk yang di Sudirman itu Pak. Itu kan MRT ya Pak. MRT itu tidak satu pun saya lihat Pak, sehari-hari bisa saya lewat sana namanya tanah yang ada di atas Pak. Itu kan manajemen Pak, pengelolaan konstruksi kan. Sementara waktu kalau kita membangun yang namanya di darat, di luar, kayaknya berantakan aja Pak. Saya lihat ini yang saya kira ini teknologi juga yang digunakan dalam rangka untuk konstruksi kan. Dan saya lihat ya nggak satu pun Pak, nggak tahu saya tanahnya kemana gitu kan. Dilarikannya kan, nggak kelihatan Pak sama sekali kan. Tahu-tahu udah tembus sampai Sudirman gitu kan. Tahap kedua kan mau tembus sampai ke kota kan, berarti kan yang akan banyak konstruksinya menggunakan gedung-gedung tinggi yang dilewati dan lain-lain. Saya kira ini teknologi yang baru juga bagi kita dalam rangka untuk pengembangan yang namanya konstruksi. Nah, teknologi yang lain tentunya di bidang elektrikal dan di bidang mekanikal tentunya ini menjadi basic lah dari teman-teman di Poltek Kereta Api untuk perkembangan berikutnya. Itu Pak, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan nanti dalam kesempatan lain mungkin kita bisa juga, saya pengen juga datang ke Madiun ini, gimana bentuknya gitu kan. Ya, terakhir kita ketemu di bandara pada bulan Maret ya Pak. Kemudian nanti kami bisa secara langsung mengundang Bapak ke Poltek kami sehingga makasih, Pak. Bapak mendapatkan gambaran terkait dengan Poltek kami. Terakhir dari kami Pak, kami mohon dukungan Pak dari Bapak terhadap pelaksanaan sertifikasi di LSP kami. Harapan kami nanti ke depan akan mengajukan ruang lingkup baru atau skema baru baik di pelatihan teknis maupun di pendidikan. Kami bisa mendapatkan persetujuan dari Bapak secara langsung. Terima kasih kami Bapak. Tunggu, Pak. Kami tunggu. Ya, terima Pak kasih. Ini ikut programnya pemerintah yang PSKK nggak tempat Pak? Enggak ya? Oh belum Pak. Mungkin belum, nanti ya? di waktu yang akan datang kami akan program yang PSKK Pak. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bapak. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Kunjung Masehat yang telah memberikan arahan kepada kita pada hari ini. Demikian rangkaian acara kuliah umum kita di siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan udah kan?